Artinya, ketika partai politik mau mengajukan ke DPRD pun, persoalan internal itu harus clear and clear begitu. Itu harapan kita. Nah, kalau sudah clear and clear di internal, baru kemudian mengajukanlah ke DPRD gitu ya. Nah, di DPRD pun tadi saya diingatkan ada PP 12 2018 atau PP 21, PP 12 kalau tidak salah 2018 itu jelas ya, ketika mau mengajukan atau meminta nama ke KPU pun jelas kan tidak ada keterangan sengketa, tidak ada ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya begitu. Nah, baru kemudian masuk ke KPU itu jelas tidak akan lama lah karena sudah clear and clear sejak awal di partai, di DPRD dan lain-lain. Tetapi kalau proses ini tidak buru-buru, tidak sabar begitu ya, kemudian buru-buru mengajukan ke DPRD, DPRD mengajukan ke KPU, sementara dinamika internal ini belum selesai-selesai, saya kira ini akan, itu yang disebut tadi saya lampu merah tadi. Tentu proses PAW-nya tidak akan bisa diajukan atau tidak akan berjalan karena sedang ada proses sengketa. Demikian. Oke, baik, terima kasih Kang Haji Indun. Nyambung ke Kang Hasan, tadi masih terkait dengan pertanyaan yang sama bahwa partai itu punya kewenangan untuk melakukan pemberhentian atau pemecatan terhadap kadernya atau anggota DPRD yang duduk di DPRD ya maksudnya. Nah, ini menurut pandangan Kang Hasan seperti apa? Apakah artinya harus istilahnya berbaik-baik gitu dengan partai politik itu Kang Hasan? Kang Hasan, masih monitor? Halo? Ya, sudah jelas. Siap. Ya, saya pikir ketika kita masuk ke sebuah partai politik, tentu kita sudah tahu konsekuensi aturan main atau ADRT yang ada di partai politik ya, bahwa kita lebih sering ke partai politik mana itu menjadi satu pilihan. Dan konsekuensi yang logis tentu kita adalah kader-kader partai yang partai secara tadi kalau dalam demokrasi menjadi punya peran strategis dalam pengembangan politik di Indonesia atau pemerintahan kita. Artinya saya lebih pada bagaimana kita selaku kader ini memiliki satu itikat baik bahwa berpolitik atau sebut saja kita di legislatif ini punya dua tuntutan yang harus kita penuhi gitu. Sebut saja tuntutan secara amanat masyarakat, kita pengendali sebut saja intermediar antara masyarakat dengan eksekutif, dan kita juga punya inovasi itu, kita kuatkan itu. Yang kedua satu sisi, dan umumnya memang arah-arahan partai itu cenderung kepada bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tentu dalam menggaet konstituen atau menjaga suara kita di konstituen dan sebagainya. Dan saya yakin tidak ada partai politik yang sebut saja mengarahkan pada hal yang negatif lah. Tergantung kita menyikapi. Makanya tadi saya selalu berpikir fokus. Yang kedua, atur manajemen waktu kita sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh lembaga DPRD maupun oleh partai politik. Ya, baik-baik jelas itu bagian dari satu konteks. Pengertian baik-baik itu dalam arti bahwa kita punya kinerja. Gitu. Saya pikir itu. Oke, baik. Jadi artinya tetap harus loyal ya Kang Hasan ya, harus setia. Oh iya, pasti. Gitu. Nah, artinya loyalitas maupun kesetiaan ini tentu juga harus diukur dengan kinerja ya Kang Hasan ya. Seperti tadi disampaikan di awal bahwa harus bekerja ataupun fokus kepada tupoksi ya. Saya nggak tahu, saya juga belum membaca sejarah yang cukup banyak. Dalam sejarah recall kan sebenarnya banyak target orang-orang yang punya kinerja baik itu juga cenderung tidak terjadi. Kalau saya lihat di Kabupaten Cirebon ya, tapi saya belum melihat di sisi lain. Walaupun ada kemudian di PKB di DPR tahun lalu gitu ya, tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi konteks lain sebenarnya ketika kita punya kinerja baik, kita punya kapasitas baik, banyak elemen-elemen lain yang mendukung. Kalau tadi bahasa Pak Indun itu bagaimana selesai dulu di partai politik, banyak elemen-elemen di internal partai yang mendukung kalau kita punya kinerja baik. Punya komitmen baik, komitmen yang kinerja yang baik gitu, dan memberikan tentunya menjalankan amanah-amanah partai, taat pada aturan ADRT partai dan sebagainya.
Ya, terima kasih Kang Hasan. Diinformasikan kembali kepada para peserta yang bisa berpartisipasi di dalam forum diskusi daring kita kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan bisa di-chat langsung atau bisa bertanya secara langsung. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan, sambil kita untuk berdiskusi tentang tema kita pada kali ini. Pada peserta yang sudah siap dengan pertanyaan, mangga untuk sesi diskusi kita mulai. Oke, sambil menunggu, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sugianto terkait tentang kasus Harun Masiku. Nah, di dalam kasus Harun Masiku ini memang cukup nasional ya, isu tersebut. Tetapi dalam konteks soal ke PAW-nya, apakah itu masuk dalam kategorisasi PAW ataukah bukan dalam kategorisasi PAW. Kemudian poin yang berikutnya, kewenangannya itu dikembalikan kepada partai ataukah berdasarkan suara terbanyak urutan berikutnya. Nah, ini untuk lebih menjelaskan dan lebih agar ada titik terang terkait hal tersebut, kita coba untuk menanyakan kepada Kang Endun, Kang Haji. Ya, terkait itu Harun Masiku yang tadi disinggung oleh Pak Dr. Sugianto, Kang Haji. Kalau soal case-nya saya kira tidak punya kompetensi menilai atau mengkomentari ya. Tetapi saya perlu menyampaikan kalau saya memahami ya dengan mengikuti perkembangan kasus ini kemarin, sekali lagi dalam proses PAW, partai politik tidak bisa langsung berhubungan dengan KPU. Itu saya kira catatan yang penting ya. Partai politik tidak bisa berhubungan langsung dengan KPU dalam proses PAW. Ya, terutama dalam start awalnya maksud saya. Jadi partai politik tentu komunikasi awalnya, startingnya ini, memulainya ini dengan DPRD, kemudian DPRD dengan KPU, begitu ya, menyurati KPU. KPU akan berkomunikasi langsung dengan partai politik, ya, tentu kalau ada yang perlu diklarifikasi. Jadi saya ulangi, bahwa partai politik dalam pengajuan awal itu tidak bisa langsung ke KPU, intinya begitu. Tidak bisa langsung ke KPU, tetapi harus melalui DPRD, itu proses PAW. Kita lihat kemarin, saya kira publik bisa memahami apa yang terjadi dengan case kemarin. Nah, tetapi yang menarik, ini dalam prosesnya, saya kira kita dapat pelajaran yang menarik. Memang kasus PAW kemarin itu terkait dengan putusan pengadilan yang saya kira ini menarik ya, mungkin harus didiskusikan lebih lanjut. Mungkin juga ada Pak Dr. Sugianto. Ada amar putusan nomor 520 garing PDT /sus/parpol yang kemarin menjadi dasar terkait dengan, sebenarnya bukan proses PAW Harun Masiku kemarin itu ya, tidak, karena belum disebut PAW. Jadi amar putusannya itu ada 3. Pertama, tergugat berhak untuk menetapkan anggota legislatif dari Partai Gerindra. Ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah ya. Jadi putusan pertamanya, tergugat berhak menetapkan anggota legislatif dari Partai Gerindra. Itu putusan pengadilan, cukup menarik menurut saya. Yang kedua, putusannya tergugat ya, berhak untuk melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu guna memastikan penetapan penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra. Ya, jadi semakin mengkerucut. Gitu. Nah, yang ketiganya memerintahkan untuk melaksanakan putusan setelah diucapkan. Jadi itulah putusan pengadilan kemarin yang kemudian